Wa 'alal ladzina yutiqunahu. Nah, ini saya akan baca. Kalau tadi kan orang sakit dan orang bepergian. Nanti ada satu lagi. Di situ apa? Alladzina yutiqunahu terjemahnya apa tadi? Dan atas orang-orang, sama maksudnya apa? Bagi orang yang berat menjalankannya wajib membayar fidyah. Baik, saya tanya sekarang. Kalau berat menjalankan, itu masih kuatnya? Ada dua kata yang harus kita bedakan, berat dan kata tidak kuat. Beda nggak? Pak Haji Mahali nenteng koper sambil jalan, beratnya 50 kilo, berat banget, tapi kuat nggak dia? Terus ada lagi, saya emang nggak kuat dah, berat, berjalan nggak dia? Yang dituju oleh yutiqunahu itu satu di antara dua kemungkinan. Satu, memang dia tidak kuat. Yang kedua, kuat tapi merepotkan, berat. Bukan orang sakit, bukan orang bepergian. Ada nggak kira-kira manusia yang tidak sakit, tidak bepergian, tetapi suruh puasa berat? Ada nggak? Tapi jangan bikin-bikin. Berat, saya nggak biasa soalnya. Ya jangan. Itu kelakuanmu itu. Maka kita baca di sini, wattaqah. Kita kan suka berdoa, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana. Itu diyutiqunahu dari si tokoh. Wattaqata ismul miqdari ma yumkinu lil insani ay yaf'alahu bi masyaqqatin wa dzalika tashbihun lit-tawqi bil muhidd asy-syai'. Yang namanya tokoh, ini asal kata dari yutiqunahu, dari situ. Itu adalah nama bagi sebuah satu ukuran kemampuannya, miqdarima, ukuran sesuatu yang memungkinkan orang bisa melakukannya tapi dengan kesulitan, dengan tingkat kesulitan yang tinggi. Mampu sebetulnya dia, mampu, tapi dia berat, rekoso, yang biasanya diartikan di orang-orang pikun kan. Tapi secara hukum adil nggak? Kalau orang pikun itu wajib nggak ibadah? Orang pikun itu nggak ngerti lor kidul, istilahnya. Orang sudah pikun, baru aja sholat nanya lagi nih, udah asar apa belum? Baru rapi. Malah kadang-kadang tidak sholat merasa sudah sholat, ada kan? Kalau yang dimaksud dengan yutiqunahu itu adalah orang pikun, saya tanya, orang pikun itu sempurna nggak akalnya? Kalau tidak sempurna akalnya, kena beban syariat nggak? Wajib sholat nggak? Wajib puasa nggak? Kalau tidak wajib puasa, kenapa bayar fidyah? Sedangkan fidyah itu adalah pengganti ibadah. Maka di sini ada yang memahami bahwa 'alal ladzina yutiqunahu bukan orang pikun, tetapi orang uzur yang benar-benar berat melakukannya. Dia tidak wajib qada, tapi cukup pengganti puasanya dengan fidyah. Ini kan jadi berubah pikiran kita kan. Selama ini yutiqunahu kan orang sudah pikun kan. Adil enggak? Sudah pikun suruh bayar fidyah. Ngerti be orang dia dengan beras, pikun. Yang bayar kan keluarganya. Ya kalau ada keluarganya, kalau nggak ada. Kalau sekarang misalnya orang pikun wajib puasa kemudian tidak berpuasa harus membayarkan fidyah, lalu yang bayarnya keluarganya, berarti yang bayar siapa? Yang punya hutang, keluarganya atau dia? Nah, ini kan bukan urusan dia. Dah, kan jadi rumit. Mau dikembalikan pada kajian seperti ini jadi luas, rumit. Tetapi kita jadi tahu kalau ada pendapat yang beda, oh dasarnya itu toh. Kalau orang pikun dia dianggap tidak lagi mukallaf, tidak kena taklif, maka dia tidak wajib berpuasa.
Kalau tidak wajib berpuasa, tidak ada qadha, tidak ada fidyah. Yang namanya fidyah itu apa sih? Mengganti satu ibadah yang tertinggal. Sama seperti qadha. Di qadha itu karena ada tertinggal karena sebab. Adil nggak hukum? Kalau orang sudah pikun suruh bayar juga. Itu jalan pikiran orang. Tapi kita bermadhab Syafi'i, umumnya kita memahami seperti itu. Orang yang sudah tidak lagi punya kemampuan, yang permanen ketidakmampuannya itu dibayarkan dengan fidyah. Ada situasi tubuh yang membuat dia tidak bisa berpuasa secara permanen gitu loh. Nah, kalau sakit dan bepergian itu kan sementara toh. Orang bepergian ada sampainya, ada pulangnya. Orang sakit ada sembuhnya. Ini belum lagi nanti dikembangkan pada orang yang hamil, orang nyusuin. Sementara ulama mengkiaskan orang nanti dengan danya, kenapa dia tidak berpuasa? Menyusukan anaknya. Jadi takutnya apa? Enggak puasanya kenapa? Karena takut lemah badannya. Plus takut anaknya. Jadi dua hukumnya. Qadha juga, fidyah juga. Paling repot ini. Al-Quran tidak ada hukum double, yang ada pilihan. Tapi itu di kitab fikih. Orang yang menyusukan anak atau orang yang hamil, kemudian dia tidak berpuasa karena khawatir atas dirinya dan anaknya, maka dia harus qadha plus fidyah. Kenapa? Khawatir anak kan sama dengan yutikunahu, tidak mampu tadi, maka fidyah. Dia khawatir selama tadinya kayak orang bepergian, meriang, dia qadha. Tapi ulama yang lain mengatakan ini hukum tidak adil. Hukum hanya dua dan itu dibedakan. Satu qadha, satu fidyah. Nah sekarang orang hamil tidak usah ditanya, emang kenapa kamu tidak puasa? Ya karena badan saya takut nggak kuat. Terus anakmu nggak ada urusannya, sebab anaknya juga tidak mukallaf, masih orok di dalam. Maka ada yang mengambil satu saja. Orang hamil disamakan dengan orang sakit karena ada sembuhnya. Orang hamil ada lahirnya. Orang yang menyusukan juga ada selesai neteknya, maka dia qadha saja, tidak bayar fidyah. Tapi ada juga yang milih sekiranya nanti membayar fidyah dengan puasa menjadi memberatkan. Karena apa? Nyusukan anak kan 2 tahun. Bayangkan kudu bayar puasa 2 tahun lamanya, 6 bulan berarti 60 hari. Berat. Ya sudah, salah satunya pakai qadha, yang setahunnya tahun yang satunya pakai fidyah.